Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mengajarkan bagaimana sih cara meredeem code yang kita mendapatkan beberapa aplikasi secara gratis yang bisa kita pilih melalui Creative Cloud App. Andainya kalau teman-teman misalnya mendapatkan hal yang kayak gini, ini ada warna biru gini, berarti teman-teman bisa memilih apakah itu Photoshop. Nah, ini kan teman-teman. Nah, di sini setelah saya klik tadi, itu kita bisa memilih ada 5 pilihan apakah mau Adobe Photoshop, Lightroom, kemudian Adobe After Effects, lalu Adobe Illustrator, Adobe InDesign maupun Adobe Premiere Pro. Kalau saya sih kalau bisa lebih dari satu klaim, saya mau klaim yang ini, jelas pasti ini ya, ini karena untuk foto, kemudian After Effects kalau juga bisa, dan Adobe Illustrator. Kalau yang Premiere maupun Adobe InDesign ini mungkin saya skip dulu. Kalau ada Premiere ini terlalu berat, saya pakai di Filmora ya teman-teman. Saya udah lama pakai Adobe Photoshop ini sejak Photoshop CC 2022 ya. Ini 2024. Berarti saya nggak pakai Adobe Photoshop ini udah 2 tahun. Maksudnya yang Adobe Photoshop CC yang 2023 saya skip, 2024 saya skip. Nah, ini kebetulan udah Adobe Photoshop masuk ke tahun 2025. Nah, jadi cara ngeklaimnya setelah kita masuk menu ini itu dipilih saja teman-teman. Nah, ini ya kita tinggal pilih select. Ini kita ke Adobe langsung. Nah, ini kode ininya ya, kode redeem saya. Nah, jadi nanti ikutnya teman-teman pasti beda kode redeemnya. Walaupun teman-teman masukkan kode redeem punya saya, kalau saya sudah redeem code nggak bisa lagi dipakai redeem code ini teman-teman. Nanti pastikan teman-teman sudah mendapat itu dulu, apa namanya kode redeemnya yang ini. Baru nanti diklik aja, pilih mana yang cocok, kemudian di redeem aja teman-teman. Ini saya tentu saja untuk yang Adobe Photoshop ya. Nah, jadi your subscription will be expire 14 Januari 2026. To avoid any interruption to your product and service, please add payment method to obtain to automatic renewal. Maksudnya gini, kalau misalnya kita sudah melewati dari tanggal 14 Januari, otomatis nanti dia langsung expire. Untuk menghindari hal tersebut, silahkan masukkan payment method. Ya, kalau saya sih nanti aja ya. Kan kita paling penting kan Adobe account-nya. Kita sudah kita sudah redeem tadi, tinggal kita software Adobe Photoshopnya kita download aja. Nah, yang ini Adobe Photoshop kita tinggal download aja, yang Lightroom ataupun yang klasik, dan penyimpanan cloud sebesar 20 GB lumayan ya. Terus saya akan coba juga klaim yang Adobe Illustrator, bisa nggak ya? Select. Nah, ternyata bisa juga teman-teman. Bisa juga. Saya kaget juga nih. Ternyata untuk Adobe Illustrator saya juga bisa diklaim. Padahal tadi hanya bisa pilih salah satu aja ya. Ya udah, kalau bisa kita redeem lagi teman-teman. Jadi kita redeem lagi untuk yang Adobe Illustratornya. Lalu kita coba di After Effects ya. Di After Effects apakah bisa juga? Nah, yang ini juga bisa teman-teman. Untuk Adobe After Effects. Jadi saya bisa sekaligus 3 ya. Tadi satu kode, satu klaim tadi itu bisa langsung 3 guys. Saya redeem code aja. Alhamdulillah ya teman-teman. Ini coba iseng-iseng redeem juga untuk Adobe InDesign sama Adobe Premiere. Apakah bisa juga? Oh, bisa juga teman-teman. Ya udah, kita redeem aja. Kita redeem aja. Lalu ini juga Adobe Premiere. Adobe Premiere ya. Oh, bisa juga teman. Jadi bisa sekaligus 5 ya. Coba saya cek Adobe account saya. Udah redeem 5 buah tadi. Nah, ini bisa nih teman-teman. After Effects bisa, Premiere Rush bisa, Adobe Media Cloud bisa, Premiere Pro bisa, Adobe Media Pro bisa, Adobe InDesign juga bisa. Ini juga untuk Photoshop bisa, Illustrator bisa. Ya. Kita coba dulu lah. Kita download dulu Adobe Photoshopnya, akses aplikasi dan layanan Anda. Ini alamatnya ya teman-teman. adobe.com/apps/all/all platform. Nah, ini jadi saya tinggal download aja ini. Ini download. Lumayan inilah, tapi nggak mungkin saya pakai semua. Saya bakal pilih juga pakai yang mana. Adobe Firefly, mana Firefly? Adobe Firefly, ada nggak di sini Adobe Firefly? Kalau ada juga. Ini saya download dulu. Ini download dulu ya. Di download di D aja biasa. Save, nanti dia di download secara manual. Lalu di sini ini aja kita install aja, nanti dia langsung terhubung ke ini kita cloud. Continue, yes, you are signed in. Ini kita udah ini ya, terhubung ya.
teman-teman, sekaligus cara menginstalnya. Saya juga ajarin cara menginstal Adobe Photoshop. Baru kali ini teman, saya pakai Adobe Stock yang benar-benar original. Saya mana ya? IT profesional aja lah, continue kan. Kemana? Itu aja lah. Ayo extensive. Just one relevant source. Create graphic and visual effects. Edit foto kita. Create. Yang ini aja. Ini IT profesional, Photoshop skill level, edit creative interest, edit foto. Nah, ini lagi download ya. Jadi kita benar-benar saya bersyukur lah dengan adanya sebagai pengguna di sini dapat bonus berupa ya tadi software yang berbayar tadi teman-teman. Mana tadi ya? Tadi lagi ini lagi install, ini lagi download. Dan saya merasakan kita itu perlu lah teman-teman berusaha menghindari pakai bajakan. Walaupun saya sendiri ya masih aja ada juga kadang beberapa software yang masih bajakan. Tapi ya kalau misalnya kita sudah ada berpenghasilan, terus juga kita berjualan di Adobe Stock dan mendapatkan Creative Cloud app tadi, Adobe Creative Cloud, ya kenapa enggak kita bisa beralih dari pakai bajakan yang asli. Nah, yang terakhir ini saya tidak memakai Adobe Photoshop ini tahun 2022. Itu kebetulan saya pengen ngetes yang waktu itu udah ada fitur AI-nya, teman. Karena saya nggak punya yang ori, jadi saya nggak bisa ngetes. Nah, kalau dia ada punya Photoshop yang ini, yang punya saya ini, karena kita berlangganan selama setahun ya, teman. Saya lupa berapa harganya. Setahun ini mungkin nanti saya tampilkan lah berapa harganya kalau kita berlangganan ini secara ini ya penuh selama 1 tahun. Main mahal ya, jadi lumayan menghemat. Saya nggak nyangka ketika saya fokus di Adobe Stock ternyata ada kayak itu tadi, kita dapat gratis Adobe Cloud. Sebenarnya gini ya, saya menyadari bahwa saya udah jarang sebenarnya pakai selama 2 tahun dari 2022 ke 2024 tuh pakai Adobe Photoshop ya, karena itu tadi Adobe Photoshop tuh sudah ada banyak penggantinya, istilahnya alternatifnya teman ya, karena mahal tadi ya harga subscriptionnya ya teman. Makanya saya sendiri tuh setelah saya mengetahui cara menggunakan Adobe Photoshop ya ada banyak pengganti ya, kayak ini aja lah. Nama ini Photopea. Photopea ini tampilannya mirip sekali dengan Adobe Photoshop. Jadi ketika saya baru pertama kali pakai Photopea, karena saya terbiasa pakai Adobe Photoshop, jadi kayak istilahnya cuman beda baju aja, beda warna aja teman. Hampir sama persis dengan yang ada di Adobe Photoshop. Misalnya ya, saya ingin mengedit foto yang ada di sini. Sebentar saya lihatkan dulu. Misalnya yang ini, nggak usah saya ngedit di sini. Nah, ini nih menu-menunya nih mendekati mirip dengan yang ada di Adobe Photoshop. Satu lagi juga sama, yang namanya itu GIF, dan ya harus sistemnya di-download ya. Ya open source, masih mending pakai ini daripada pakai yang gratis, daripada pakai yang bajakan ya teman. Ya kalau saya sih ya selama 2 tahun belakangan ini selalu pakai ini Photopea teman. Ya tapi kalau misalnya memang bisa dapat kayak sekarang ini, yang dapat versi gratis kayak ini ya alhamdulillah. Ini kecepatan dia mendownload, kemudian kecepatan dia menginstal, dan terhubung dengan server Adobe Stock ini tergantung pada ini kita ya, kecepatan koneksi internet kita teman. Kebetulan sini saya menggunakan IndiHome, jadi saya istilahnya ada kelebihan dari segi bandwidthnya ya. Ini saya berlangganan sebulan ini sekitar 375 kalau saya nggak salah harganya. Jatuh tempo pembayaran ini biasanya setiap tanggal 20 teman. Waiting, ini installing, wah lagi proses ya teman. Belum lagi installing lain teman. Premiere Pro, kemudian InDesign, Lightroom Classic. Nah biasa sih saya yang ini sih. Ya ini saja sih caranya teman. Kebetulan ya karena tadi ini Adobe Cloud App, jadi kita ngaksesnya harus login pakai akun ini kita, kontributor kita. Ya lumayan lah dibandingkan pakai yang bajakan ya teman. Nah kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silakan berkomentar aja di kolom komentar. Dan jika ada video yang lagi yang ingin dibuatkan, nanti teman-teman juga bisa berkomentar juga kolom di bawah, atau ingin menambahkan juga bisa juga di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video Mas Blogger berikutnya.